Lonjakan kasus COVID-19 menyebabkan tabung oksigen kian langka dan rumah sakit penuh. Di saat bersamaan, makin banyak pasien yang mengalami sesak nafas sehingga keselamatannya terancam. Di tengah kondisi tersebut, ada cara yang bisa dilakukan pasien yang mengalami sesak nafas, yakni proning. Meski sederhana, namun proning bisa menyelamatkan nyawa pasien. Lantas seperti apa? Dan berikut penjelasannya untuk Anda. Dalam kondisi sesak nafas yang dapat membahayakan jiwa, terdapat cara sederhana yang bisa dilakukan pasien COVID-19. Menurut relawan edukator pandemi yang akrab disapa Dr. Muslim Kasim, pasien sesak nafas dapat melakukan proning untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, tapi di saat lonjakan kasus yang parah seperti saat darurat COVID Indonesia sekarang ini, jumlah orang yang sesak dan butuh bantuan oksigen itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya overload di berbagai rumah sakit, juga terjadinya kekurangan stok oksigen di berbagai daerah di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa risiko sesak ini memang cukup tinggi ya, terutama pada orang-orang usia di atas 65 tahun, para perokok, ya, orang dengan diabetes, kemudian orang yang mempunyai sakit kardiovaskuler, ya, serta orang dengan gangguan sistem. Jadi pertolongan pertama pada orang dengan sesak nafas di rumah ya. Pertama kita mencegah mobilisasi dulu ya, jadi dia diam di kamar, kemudian hindari aktivitas yang kira-kira bisa membuat dia bertambah sesak ya. Kemudian keluarga harus segera menghubungi puskesmas atau layanan kesehatan terdekat agar bisa mendapatkan pertolongan. Nah, prone position atau posisi tengkurap ini adalah posisi berbaring telungkup yang dimaksudkan untuk memperbaiki pernafasan dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen pada orang dengan. Saat sesak nafas, pasien bisa melakukan posisi tengkurap atau proning di atas kasur dengan bantuan sejumlah bantal. Posisi pertama, pasien berbaring di perut atau tengkurap dengan bantuan 3 bantal. Letakkan bantal pertama di bawah leher sehingga kepala berada di bawah, bantal kedua di bawah panggul, dan bantal ketiga di bawah kaki. Pastikan tubuh nyaman dan lakukan posisi ini selama 30 menit. Posisi kedua adalah setengah duduk dan bersandar. Istirahatlah dengan posisi miring. Coba bernafas dengan tenang selama 30 menit, pastikan posisi tubuh nyaman. Posisi ketiga, pasien berbaring ke sisi kanan. Taruhlah bantal pertama di bawah kepala atau pipi. Lalu taruh bantal kedua di bawah pinggang, sementara apit bantal ketiga di antara kedua kaki. Lakukan ketiga posisi tersebut secara bergantian setiap 30 menit. Pastikan ventilasi ruangan baik atau buka jendela agar udara segar bisa masuk. Proning dapat membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan oksigen sambil menunggu bantuan tabung oksigen datang maupun layanan rumah sakit. Namun perlu diperhatikan, jangan lakukan proning setelah makan. Hindari bagi ibu hamil, pasien penyakit jantung, dan pasien patah tulang punggung atau pinggul. Pasien sesak nafas ini kita lihat ya, apabila nafasnya lebih dari 30 kali per menit ya frekuensinya, nah, ini menjadi pertanda ya. Kemudian juga saturasi di bawah 95 ya, jadi memang kita butuh alat pulse oximeter. Rasa tertekan atau nyeri di dada yang menetap ya, ini juga menunjukkan ada kelainan di jantung atau di paru. Kemudian juga yang perlu jadi perhatian adalah pasien yang tidak sadar ya, jadi penurunan kesadaran. Ini juga harus ditandai ya. Lalu adanya mungkin kulit, bibir, atau kuku yang kebiruan. Nah, ini karena kekurangan oksigen. Nah, tanda-tanda. Peran pendamping, keluarga, hingga tetangga sangat penting bagi pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri. Berilah perhatian lebih untuk pasien dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.